صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, memberikan nikmat kepada kita, yang telah memberikan rezeki, yang telah menganugerahkan keimanan, keislaman kepada kita. Dengan iman dan Islam, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, bulan Zulqa'dah, kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian pekanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Kita akan melanjutkan pembahasan adab di dalam mencari ilmu. Kajian kita adalah adab wal akhlak. Setelah sebelumnya kita membahas tentang adab-adab saat belajar atau khususnya belajar ilmu-ilmu syar'i, ulum syar'i. Ada beberapa adab yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian muallif di sini khafila rahimakumullah mencantumkan sebuah syair, mencantumkan sebuah gubahan syair. Syair ini beliau bawakan mengutip dari Syekh Ibrahim atau Syekh Hamad bin Ibrahim bin Ismail yang didapatkan dari Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Hamad bin Ibrahim ini mendapatkan syair ini melalui Imam Abu Hanifah. Kemudian syairnya dicantumkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim oleh penulis Syekh Al-Janmuzi ini. Mana gubahan syairnya? Disebutkan di dalam syairnya, man talabal ilmi atau man talabal ilma, man talabal ilma lil ma'adi
faza bifadlin minar rasyadi. Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, hadir di satu majlis ta'lim, majlis ilmu, kemudian lil ma'adi, dengan harapan, karena mengharapkan kebahagiaan akhirat lillahi ta'ala. Kemudian faza bifadlin minar rasyad, maka orang yang menuntut ilmu itu karena akhirat, maka dia akan mendapatkan fadilah dan petunjuk, keutamaan, keberkahan, bimbingan, taufik, petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya kita duduk di sini, kalau niatnya karena Allah untuk negeri akhirat, kebahagiaan akhirat, maka mendapatkan keutamaan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, faya la khusrani talibihi, barang siapa atau merugi orang yang mencari ilmu, linaili fadli minal ibadi, hanya karena mengharapkan pujian dari hamba, pujian dari makhluk. Dia hadir datang ke tempat ini, duduk di majelis taklim, tapi hanya mengharapkan perhatian dari makhluk, hanya mengharapkan pujian, sanjungan, dan ini sudah masuk ke dalam yang disebut dengan riya. Riya itu sifat orang ingin dipuji oleh orang lain. Oh, orang itu rajin ya, fulan itu rajin, hadirnya masya Allah duduk. Ya, jadi hadirnya kita di sini kalau hanya mengharapkan pujian makhluk, maka merugi, nggak dapat apa-apa selain ngantuk, selain lelah, capek, suntuk ngaji, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena hanya mengharapkan pujian makhluknya. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada yang begitu, ya. Semuanya yang ada di sini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Apalagi Pak, seandainya setiap kali pengajian ada kopinya, ya enggak? Seandainya, ya. Kalau di tempat lain biasanya begitu, tempat lain. Di sini nggak biasa kan? Jangan, kalau nggak biasa dibiasain. Bercanda ya. DKM punten DKM ya. Gitu ya. Jadi orang datangnya karena ingin kopi, karena ingin lain-lain tuh, ya. Bahkan ada di sebuah tempat orang datang ke masjid setelah sholat dikasih gocap, kasih duit. Ada tuh di tempat mana gitu, gitu kan menyebut namanya. Jadi beres sholat kasih duit gocap, asar sholat gocap, maghrib gocap, kali 5 waktu berapa tuh? Hah? Lumayan. Nah, duit itu mengubah niat. Harusnya karena Allah, ini lillahil fulus. Karena duit gitu ya. Hati-hati juga tuh. Memang boleh-boleh saja ya, ada makanan, minuman nggak masalah. Tapi hadirnya kita di sini, ingat tadi syair dari Abu Hanifah, bukan karena mengharapkan pujian makhluk atau yang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah sebelumnya ikhwas kalian, dalam menuntut ilmu ini masih ingat nggak? Kita nggak boleh mengharapkan harta, nggak boleh mengharapkan kedudukan manusia ya. Kemudian juga nggak boleh kita mengharapkan kedudukan di para pejabat pemerintahan ya. Nah, di sini disebutkan kecuali ikhwas kalian. Kita lanjutkan. Illa idza talabal jaha, melainkan atau kecuali seseorang yang mencari al-jah, kedudukan, posisi. Jah ini maknanya kedudukan, posisi.
entah itu dia posisinya sebagai orang kaya, sebagai orang yang alim, biasanya punya kedudukan tuh di satu masyarakat. Orang kaya dihormatinya karena uangnya, orang alim dihormatinya karena kealimannya. Tapi kalau orang kaya hartanya habis, dihinakan dia. Tapi kalau orangnya alim, ya tidak mungkin hilang kealimannya kecuali dengan akhlak yang buruk. Ya, orang yang mencari kedudukan tadi ya, baik itu ilmu, kedudukan, harta dan lain-lain, ya, ini lil amri bil ma'rufi, melainkan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini boleh. Jadi kalau bapak-bapak mengharapkan kedudukan, mengharapkan jabatan di satu masyarakat, di satu desa, di satu kabupaten, di satu negara, ingin menjadi seorang yang punya jabatan, boleh. Tapi tujuannya apa? Lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari. Tujuannya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Boleh punya ilmu, ya, berilmu, alim, dengan kealimannya dia bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Boleh punya jabatan, tapi dengan jabatannya dia gunakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini hukumnya boleh. Tapi kan yang terjadi pada faktanya, punya kedudukan, punya jabatan, biasanya yang terjadi adalah untuk kepentingan pribadi. Biasanya gitu ya, di negeri kita ini kan. Jadi boleh. Yang kedua, dibolehkan juga selain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika punya kedudukan di satu masyarakat, juga boleh untuk watan fidil haqqi, menegakkan kebaikan, kebenaran, ditegakkan. Satu masyarakat ngajak ngaji. Kalau orang kaya kan ngaji nurut pasti kan. Siapa yang nggak nurut? Punya kedudukan. Seandainya dia jadi kepala desa, seandainya dia jadi Pak Camat, seandainya dia jadi gubernur, presiden dan lain-lain, dia mengarahkan kepada kebaikan, semua insya Allah nurut karena punya kedudukan di mata masyarakat. Jadi ini boleh ya mas kalian ya. Berikutnya diperbolehkan juga wa izazid dini, untuk izaz. Ya. Izaz ini memuliakan agama. Ya, memuliakan agama, khususnya adalah agama Islam, agama kita ya. Jadi diperbolehkan ikhwas sekalian rahimakumullah, Bapak-bapak sekalian, seandainya Bapak-bapak ingin punya kedudukan, jabatan, posisi di satu masyarakat, boleh. Tapi satu, digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dua, digunakan untuk menegakkan kebaikan. Tiga, digunakan untuk menegakkan agama Islam, ya, memuliakan agama Islam, menyebarkan syariat Islam, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, la li nafsihi wa hawahu, bukan untuk dirinya sendiri dan untuk hawa nafsunya, bahkan bukan untuk keluarganya. Nggak diperbolehkan punya jabatan, punya kedudukan, tapi untuk memuaskan diri sendiri, keluarganya, reng-rengannya, kolega-koleganya, dan lain. Itu nggak boleh jamaah sekalian. Akhirnya zaman sekarang ini orang berlomba-lomba mencari kedudukan dan jabatan, ya, tapi pada akhirnya manfaatnya bukan untuk umat, bukan untuk masyarakat, tapi untuk kepentingan pribadi. Kita nggak boleh begitu jamaah sekalian. Ya, boleh di sini warga sini pengen jadi presiden, boleh, silakan. Pengen jadi gubernur, boleh, asal kuat apa Pak? Kuat duitnya. Ya, serangan fajar sana sini ya. Dan tentunya setelah jadi presidenkah Anda di sini, jadi pejabatkah Anda, jadi DPR, jadi lain-lain wakil rakyat, ingat,
Satu, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, tegakkan kebaikan. Tiga, muliakan Islam. Dan ingat, jangan untuk diri sendiri dan hawa nafsunya. Sampai sini paham, Pak? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian fayajuzu dzalika, maka yang demikian itu adalah hal yang boleh tadi. Biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ya, jadi kedudukan yang ingin dicapai tadi diperbolehkan selama ya tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Perbolehkan, silahkan ya, bagi yang ingin mendapatkan kedudukan, ya, ingin mendapatkan posisi, ingin mendapatkan pengaruh di mata masyarakat, perbolehkan ya. Tapi secara asal setiap kita ini adalah pemimpin, Pak ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap Anda adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Selanjutnya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafaqqara fi dzalika. Maka sudah seharusnya untuk para penuntut ilmu, mencari ilmu seperti kita, para santri, untuk apa? An yatafaqqara fi dzalika, untuk merenungkan hal itu, memikirkan hal yang demikian, ya. Fa innahu yata'allamul ilma. Perhatikan alasannya kenapa? Karena saat seseorang itu menuntut ilmu, kita berlama-lama di majelis lah ya, 1 jam, setengah jam, 2 jam. Ya ta'allamul ilma, saat mereka belajar ilmu agama, bijuhdin katsirin. Mereka mengerahkan segala kemampuan, sungguh-sungguh. Ya namanya belajar kan pasti butuh ongkos. Gitu ya. Kemarin masih ingat berapa syarat agar mendapatkan ilmu? Hah? Kalau tidak salah ada 6 ya. Di antaranya harus membawa bekal. Harus datang ke sini bawa buku tulis, bawa pulpen gitu ya. Yang rajin mah bawa kitabnya gitu kan, nyorong gitu tuh. Santri mah gitu kan. Nah, bekalnya bawa. Kalau rumahnya jauh di Cilebut, bawa motor bensin ke sini. Pak Edi misalnya tuh. Atau di luar orang sini. Mereka sudah bersungguh-sungguh, kemudian kadang-kadang di tempat pengajian ngantuk, pasti Pak ya. Mata tuh tiba-tiba merem sendiri itu, suntuk, lesuh, lemes, boring, bosen. Itu yang kami rasakan Pak saat di pondok pesantren. Bagi teman-teman yang merasa pondok pasti merasakan bagaimana jenuhnya belajar. Jenuhnya menghafal sampai jerawatan, pusing gitu ya. Belajar ya. Itu namanya apa? Bijuhdin katsirin. Bersungguh-sungguh saat belajar. Orang yang belajar dan dia mengerahkan segala kemampuannya, jangan sampai ketika dia belajar itu fala yasrifuhu ila dunia, teralihkan oleh dunia niatnya. Dia sudah capek-capek belajar, malam dia belajar, pagi belajar, siang belajar, tapi niatnya tadi dipalingkan oleh dunia. Digeser hatinya dengan kecintaan dunia, sehingga dia belajar niatnya hanya ingin mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, ingin disebut orang yang alim, ingin disebut orang yang rajin, ingin disebut orang yang pandai, mahir, banyak hafalan dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Kenapa demikian? Perhatikan di sini. Dunia itu
Dunia itu sifatnya al-haqirah. Al-haqirah itu maknanya hina. Hina, rendah, itu dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya sifat dunia itu al-qalilah. Apa arti al-qalilah? Sedikit, Pak. Sedikit itu dunia itu yang kita dapatkan. Kalau hari ini ada di antara kita yang ada di tempat ini yang punya dunia, baik berupa mobil, rumah, apartemen, perusahaan, jabatan, dunia itu, yang Anda dapatkan itu hanya sedikit. Bagaikan tetesan air di tengah-tengah luasnya samudra, lautan. Satu tetes yang Anda dapatkan itu jangan pernah menjadikan Anda sombong. Itu dunia tuh. Kenapa? Satu tetes di tengah lautan samudra yang luas. Maka jangan sombong. Sebaliknya nih, bagi Anda, bagi kita yang hari ini belum mendapatkan dunia, jangan sedih, Pak. Jangan sedih. Karena dunia itu tadi sifatnya apa? Hina dan sedikit. Bahkan ditambahkan lagi sifatnya di sini, ad-dunya al-faniyah. Dunia itu fana, sebentar. Sebentar. Tidak ada yang akan hidup selamanya. Innama dunia fana. Sungguh dunia itu sebentar. Capek-capek belajar, duduk di majelis ilmu, tapi hanya mengharapkan dunia yang sifatnya hina, yang sifatnya sedikit, yang sifatnya sebentar. Sebentar itu apa? Singkat. Ya. Saat Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar diberikan nasihat oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau hidup di dunia seperti orang yang sedang dalam perjalanan atau namanya musafir. Apa musafir itu? Dia berjalan, kemudian di satu tempat dia berteduh sebentar, kemudian setelah dia hilang lelahnya, dia lanjutkan perjalanannya. Awabiru sabilin, atau orang yang gharib itu artinya orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian di khos kalian, Ibnu Umar menambahkan nasihat kepada kita. Kata Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantaziril masa, wa idza amsayta fala tantadiris sabah." Jika bertemu pagi hari, jangan nunggu sore hari untuk beramal. Misalnya nih malam ini nih, nanti ajalah baca Qurannya pagi, gitu kadang-kadang. Segera saja gitu. Kadang-kadang di sini semangat kita ngaji nih, udah dicas ya, sudah pengajian, sudah imannya naik, di pikiran kita malam ini mau tahajud, mau baca Quran, tapi pas pulang ke rumah biasanya nih beda lagi. Ya, biasanya beda lagi. Maka jangan tunggu ketika Anda di pagi hari, jangan nunggu sore untuk beramal. Sebaliknya, idza amsayta fala tantadiris sabah, jika Anda berada di sore hari, jangan nunggu waktu pagi untuk beramal. Kenapa demikian, Pak? Karena kita tidak tahu sampai batas mana umur kita. Apakah hari ini? Apakah besok? Ataukah lusa? Karena tadi dunia sifatnya sebentar. Ya. Siapnya kapan, Pak? Kira-kira, Pak? Siapnya nih. Siapnya belum ada yang siap, benar.
Bilang siap takut besok. Tapi kalaupun sekarang bilang siap, sing penting husnul khotim, nggak masalah kan. Problemnya kan, masalahnya kita dalam keadaan apa meninggalnya kan gitu. Besok pun nggak masalah, asalkan husnul khotimah. Sekarang pun nggak masalah, asalkan husnul khotimah. Gitu. Kan fana sebentar. Kemudian kata Ibnu Umar, khud sihhatika limardika wa khud hayatika limautika. Ambillah kehidupan sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan ambil kehidupanmu sebelum datang masa kematianmu. Artinya apa? Dunia sebentar, fana. Kalau sebentar, ikhlas sekalian rahimakumullah, sakitnya nggak akan terus sakit, sehatnya nggak akan terus sehat. Hari ini ada orang yang senang, besoknya senang lagi, ya. Jadi Allah itu menyebutkan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Tidak ada orang yang terus hidup, tidak ada. Dan tidak ada orang yang terus menjabat, tidak ada. Jabatan akan berakhir, hidup pun akan berakhir. Karena sifatnya apa tadi? Faniyah, sebentar. Ya, nggak bisa 2 periode, 3 periode, nggak bisa. Semua ada batasnya, semua ada akhirnya. Sekarang kita hidup, giliran kita beramal. Besok kita meninggal, ada anak cucu kita yang meneruskan kita. Masih mau mengejar dunia, Pak? Yang hina tadi, yang sedikit, yang sebentar, masih mau? Ayo ya, masih mau Pak ya? Tapi nggak masalah, dunia yang kita punya jadikan untuk jembatan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Anda punya jabatan, jadikan jabatan Anda untuk meraih kebahagiaan akhirat. Anda punya harta, jadikan harta Anda untuk meraih kebahagiaan akhirat. Buat sedekah, buat haji, buat umroh, buat kurban, buat infak, santuni yatim, santuni janda tua, jangan janda muda terus. Ya, nggak masalah punya dunia. Yang masalah itu Anda punya dunia, kemudian bermegah-megahan sehingga lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disinggung dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dengan dunia itu telah membuat kamu lalai sampai masuk ke dalam kubur. Kan itu yang jadi masalah. Gitu ya. Dunia itu dalam surah Al-Kahfi, wadrib lahum masalan wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Surah Al-Kahfi, tapi Anda lupa ayatnya berapa. Dibuka aja. Kata Allah, wadrib lahum, buatlah perumpamaan bagi mereka masalal hayatid dunya, tentang kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, bagaikan air yang turun dari langit. Bagaikan air, Pak. Banyak penafsiran dari ayat ini. Satu di antaranya, kenapa dunia bagaikan air? Karena sifat air itu tidak tetap. Dia akan mengalir terus dari hulu ke hilir kan? Nggak ada air itu diam. Artinya dunia itu sebentar. Hari ini capek, besok lelah, besok senang, besok sedih, besok kaya, besok miskin, terus berubah. Itu namanya bagaikan air. Gitu ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi jangan sampai kita sudah berlelah-lelah, bercapek-capek ria, berpayah-payah, belajar tiap pekan, ada tahsinnya, ada kitab tafsirnya, ada apalagi di sini tauhidnya ada ya, dan lain-lain, bahkan adabnya sedang kita kaji. Tapi semua itu ternyata ingin mengharapkan dunia yang bersifat sebentar,
sedikit dan hina. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian di sini ada gubahan syair, karena di sini luar biasa penulis kitab Ta'limut Ta'lim ini mencantumkan sebuah syair tentang dunia. Hiya dunya, dia adalah dunia yang kita berada di dalamnya, ya. Dunia itu aqallu minal qalili, lebih sedikit dari yang sedikit. Lebih sedikit, sedikit aja kan sedikit tuh, lebih dari sedikit. Ibarat kata kuman tapi cucunya kuman, kecil, ya. Lebih sedikit dari yang sedikit. Wa ashikuha azallu minaz zalili, dan orang yang terpesona dengan dunia, dia menjadi orang yang hina, ya, orang yang hina, tergila-gila dengan dunia, terpesona dengan dunia, sampai gontok-gontokan, sampai bunuh-bunuhan, sampai sikut kanan sikut kiri, berangkat pagi pulang pagi. Dia menahan teriknya panas matahari, dia menahan dinginnya malam untuk mendapatkan dunia, padahal dunia disebutkan sedikit dari yang sedikit. Tapi yang sedikit ini diperebutkan oleh banyak orang. Anak bunuh ibu, ibu bunuh anak, suami bunuh istri, begitu, ya. Kisruh sebabnya karena dunia. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang terpesona dengan kehidupan dunia, akhirnya dia menghalalkan segala cara, ya, sikut kanan sikut kiri, tidak melihat batasan-batasan syar'i, dia labrak terus. Akhirnya orang yang terpesona dengannya menjadi orang yang hina. Mau begitu, Pak? Tidak, insya Allah, ya. Kemudian tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Jadi dunia itu menyihir satu kaum, menyihir orang, menyihir kita, membuat kita buta dan tuli, membuat orang tuli dan buta. Buta karena dia tidak mau membaca, dia tidak mau belajar, dia tidak mau memahami agama. Kehidupannya selalu diliputi dengan kesibukan dunia, masyghul fid dunia. Pulangnya jam 11 malam, berangkat jam 4 pagi. Ada yang begitu, Pak. Subuhnya kesiangan, zuhurnya di perjalanan, asarnya kelelahan, maghrib kesorean, isya ketiduran. Bablas angin. Kenapa sebabnya? Dunia. Berangkat macet, pulang macet, desak-desakan, dunia. Orang nyari harta, nyari duit, sudah dapat dia duit, sakit. Sakit, setelah dia sakit, duitnya dihabiskan buat berobat lah. Nyari apa? Dunia. Bagaikan bayangan tuh, menyihir. Pantaslah dunia itu diibaratkan sebuah sihir, ditasbihkan sebuah sihir. Sihir itu menipu, kayak sulap. Yang kita anggap orang yang rumah mewahnya, enak ya hidupnya, punya rumah mewah, mobil mewah. Ternyata kata mereka enggak juga, Pak. Capek kami ini, Pak. Harus gaji karyawan, harus bayar ini, bayar itu, ngutang sana, ngutang sini. Mending kayak Anda tukang becak, yang hidupnya enak, simpel, tidur di atas becak juga gak masalah. Tapi orang kaya itu tidur pun harus pakai obat, saking pusingnya. Kalau orang kayak kita tidur gampang, datang ke khutbah Jumat, selesai ketika khutbah Jumat Anda datang, insya Allah tidur. Canda, Pak, ya. Artinya sesimpel itu. Jadi dunia ini menyihir, buat kita lalai, ya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tidak lain kehidupan dunia itu hanyalah
kesenangan yang menipu. Nipu tadi. Dia DP beli rumah riba, setelah selesai cicilannya 30 tahun meninggal dunia. Rumah yang dia cicil dosa, meninggal dunia dia, dan rumahnya menjadi ahli waris oleh anak, oleh istri. Ternyata istrinya nikah lagi, suaminya yang baru yang menempati rumah yang pernah dicicil. Namanya menipu. Jadi dengan dunia ini sederhana saja jemaah sekalian. Ya, mana ada kehidupan Nabi dan para sahabatnya berlomba-lomba dengan dunia? Enggak. Bahkan kata Nabi, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan, bukan. Kepada umat ini bukan kefakiran yang aku takutkan untuk kalian, bukan. Tapi yang aku khawatirkan untuk kalian adalah seandainya dunia dibentangkan untuk kalian dan kalian berlomba-lomba di dalamnya. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Seandainya Romawi dan Persia ditaklukkan, kemudian kekayaan melimpah ruah, orang bergontok-gontok berlomba-lomba di dalamnya. Nah, ini jemaah sekalian ya. Sekarang saya tanya lagi nih, masih mau ngejar dunia? Kalau di sini udah dikasih motivasi, jadi hati jadi rada ada rem gitu ya. Tapi nanti kalau udah pulang ke rumah mah biasanya nih beda lagi pikirannya. Istri nur, Pak beli ini Pak, ini beli ini Pak, ini tetangga beli ini Pak. Ya suruh ngaji aja istrinya ke sini Pak. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir, fahum mutahayyiruna bila dalilin. Mereka orang yang terpesona dengan dunia, mutahayyirun. Tahu mutahayyirun Pak? Bingung. Jadi orang yang terpesona dengan dunia itu adalah orang yang bingung bila dalil, tanpa petunjuk. Bengong ya, bingung. Kalau bahasa orang-orang namanya apa ya? Bukan ini ya, apa sih? Ini kata bingung itu apa ya? Bingung lebih ke linglung. Nah, linglung. Bingung, nggak tahu arah tujuan. Nggak tahu arah linglung, dan nggak tahu arah tujuan. Tidak tahu arah kemana dia harus pergi, kemana dia harus melangkah, bingung, dia bingung. Nah, itu adalah orang yang tertipu, yang terpesona dengan dunia, yang dia anggap indah, yang dia anggap menarik, tapi ternyata itu hanyalah bagaikan fata morgana. Yang hari ini bahagia, sorenya sudah sedih. Semua pesta akan berakhir, dan pesta dunia pun pasti akan berakhir. Dan ujung daripada semua kegiatan kita apa? Ujungnya apa? Kematian, sudah. Orang serakah ujungnya mati, orang taat ujungnya mati, preman ujungnya mati, ya, semua akan pada puncaknya itu kematian. Sudah selesai. Kalau sudah mati sudah selesai. Illa min salasah, kecuali 3 hal yang terus mengalir. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Anda sedekah karpet, sajadah, sedekah lampu, listrik masjid, sedekah jariyah tuh. Orang pakai sholat, pakai ngaji, ya. Yang kedua, yang terus mengalir, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang kita ajarkan kepada anak, kepada istri, kita ngajarin Al-Fatihah kepada anak, ngajarin Iqra sama anak pakai terus, anak lanjut ke cucu, gitu terus saja. Atau hari ini sedang pengajian, saya sampaikan materi, mudah-mudahan jadi amal jariyah. Ya, yang ketiga kata Nabi adalah au wa waladun sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh
yang terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Itu saja. Tiga-tiganya masa kita nggak bisa? Kalau ilmu kita nggak bisa, minimal dua. Dua nggak bisa, minimal satu. Satu nggak bisa, apalah kita ini. Ya, minimal satu, anak soleh. Ya, yang nggak punya anak gimana? Ya apa aja. Ajarin apa kayak ke orang lain ngamalin dan seterusnya. Ya, jadi amal yang bermanfaat. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, di dalam gubahan syair ini menggambarkan kepada kita tentang sedikitnya dunia, hinanya dunia, dan sebentarnya dunia. Kalau kita simpulkan dari pembahasan kita, dari mulai tentang fasal niat atau adab saat belajar, minimal ada 3 kesimpulan adab saat belajar ilmu. Yang pertama, kalau kita singkat, 3 al. Mohon diingat. Pertama, aspek individual. Yang kedua, aspek sosial. Yang ketiga, aspek profesional. Al semua ini paham nggak nih? Nah, kalau aspek individual, aspek individu pribadi dalam belajar itu pertama tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan, betul ya? Dalam diri berarti itu adalah manfaatnya untuk diri sendiri. Ya. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial kemarin sudah dibahas juga tuh tentang adab saat belajar di majelis ilmu begini. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri orang lain, menjaga agama dan seterusnya. Itu namanya aspek sosial, artinya hubungan kita dengan masyarakat yang lain. Yang ketiga, yang terakhir sekalian, di antara tujuan daripada saat kita belajar atau adabnya adalah aspek profesional, artinya setelah orang itu belajar, implikasinya atau dampaknya adalah dia mampu mendapatkan kedudukan, posisi, jabatan, pasti. Nah, jabatan ini atau kedudukan ini tidak lain hanyalah digunakan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kembali ke sini. Nah, itu jamaah sekalian. Yang terakhir yang kami simpulkan tentang fasal fin niyati fi halit ta'allumi. Secara umum kalau kita simpulkan ada aspek individu, aspek sosial, dan aspek profesional. Nanti kita akan sambung pada pembahasan selanjutnya. Di dalam kitab ini masih melanjutkan adab akhlak saat kita belajar ilmu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kami jelas? Masih mau ngejar dunia, Pak? Hah? Cukup? Pak Iwan ada pertanyaan? Oh ya, harusnya sebelum masuk sudah beres ya? Harusnya ya. Oh gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi dan tidak ada pertanyaan, kita akan cukupkan sampai pada gubahan syair tadi ya. Fahum mutahayyiruna bila dalilin. Orang yang terpesona dengan keindahan dunia, mereka bingung dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu